Baik, terima kasih Bu Dina atas paparannya. Tadi kita baru saja mendengarkan paparan dari Bu Dina. Beberapa poin penting yang saya dapat ambil dari paparan Bu Dina bahwa memang kondisi perekonomian dunia sebelum adanya pandemi COVID-19 ini sudah mengalami kontraksi ya. Tidak hanya Indonesia, tapi juga Jepang, Cina juga mengalami kontraksi. Dan setelah adanya pandemi COVID-19 yang dimulai dari Cina sekitar akhir 2019, itu memang triwulan pertama belum berdampak terlalu signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Tapi ketika masuk triwulan kedua, itu sangat berdampak sekali dan sudah pandemi sudah terasa. Perekonomian kita Indonesia mengalami kontraksi minus 5,32% pada triwulan 2 dan Jambi terkontraksi minus 1,72%. Dan pada akhirnya pandemi COVID-19 ini membuat perubahan struktur PDRB yang sebelumnya di Jambi ya khususnya, yang sebelumnya kita nomor 2 itu ada pertambangan dan berubah menjadi perdagangan besar. Namun memang ada sedikit yang menarik ketika di triwulan kedua bahwa sektor pertanian malah tumbuh positif dan salah satu yang menyelamatkan pertumbuhan ekonomi Jambi itu tidak terkontraksi terlalu dalam. Begitu juga dibandingkan dengan provinsi yang ada di Pulau Sumatera. Mungkin Bapak Ibu, para Kasubit dan para pejabat fungsional sangat dibutuhkan saran, masukan, kritik, dan mungkin pertanyaan yang sangat membangun untuk penyempurnaan laporan pendahuluan ini. Mungkin bisa raise hand atau saya Pak Samsul nih, Pak Samsul, Bang Samsul yang kemarin excited sekali ya, ingin memberikan masukan, mungkin bisa Bang Samsul memberikan masukan? Pas dulu. Pas dulu ya Bang ya? Senior belum dulu? Yang senior-senior tuh banyak. Oke, baik. Oke, ini sudah Pak Zainal, sudah Raisen. Mungkin Pak Zainal, silakan Pak Zainal untuk memberikan tanggapannya. Mungkin bisa on ini dulu Pak, diaktifkan dulu audionya. Pak Zainal. Oke, ya baik Pak Zainal. Ya, silakan Pak Zainal. Terima kasih Ibu Moderator yang saya hormati, AKB, tim Camp dari UNJA dan tim Camp dari Bapeda dan kawan-kawan yang lain. Saya ingin memberikan masukan gitu ya, berkaitan dengan rangka ekonomi makro ini, terutama mengenai rekomendasi nanti ya, seandainya nanti laporan ini sudah jadi, saya memberikan saran, bisa nggak rekomendasi ini lebih detail gitu. Misalnya untuk sektor seperti pertanian, apa yang harus diprioritaskan, kemudian untuk sektor perindak, apa yang harus dibesarkan anggarannya, kemudian untuk begitu juga mungkin untuk penanaman modal apa yang harus diprioritaskan supaya ekonomi atau kajian ekonomi makro ini betul-betul bisa berdampak terhadap sektor lain dan akhirnya bermuara kepada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Itu harapan saya sebenarnya ya. Jadi rekomendasi ini sejatinya gitu dari awal sudah mulai dirumuskan supaya nanti ada saran pendapat atau mungkin ada rekomendasi untuk sektor-sektor unggulan seperti mungkin sektor perkebunan gitu. Mungkin harus salah satunya mungkin harus lebih mendahulukan atau memprioritaskan hilirisasi dan sebagainya gitu ya. Yang penting kita berikan rekomendasi dulu gitu. Masalah nanti terlaksana atau tidak itu nomor 2. Yang penting ada rekomendasi dulu ya. Itu yang pertama. Yang kedua yang berkaitan dengan kewenangan ya. Kewenangan tim Camp ini merilis angka-angka
yang bisa dipublish dari tim camp mungkin berbeda dengan yang dirilis atau yang dipublish oleh BPS gitu. Kita bisa saja tidak sama dengan BPS, tapi kita punya argumentasi. Mungkin BPS dari sektor produksi ya lebih banyak dia menguasai. Mungkin pertimbangan kita mungkin dari sisi pengeluaran gitu ya, terutama untuk government expenditure, pengeluaran pemerintah, mungkin kita bisa istilahnya tuh lebih dalam lagi mengetahuinya, lebih detail lagi gitu. Nah, bisa nggak kita bisa memprediksi? Kalau secara nasional itu kan ada angka versi IMF, ada Bank Dunia, lain sebagainya. Kita bisa nggak kita versi tim camp gitu ya? Mungkin kalau dari BPS dia lebih detail dari aspek produksi, dari BI mungkin nanti ada aspek keuangan dan moneternya. Dari tim camp ini apa mungkin dari aspek government expenditure-nya lebih tajam gitu. Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga, yang terakhir ya, mungkin harapan kami nanti kalau ini sudah jadi bisa diperluas lagi lah kita melakukan undang Bank Indonesia maupun BPS, karena ini kan laporan awal ya. Nanti mungkin di akhir saya yakin nanti tim bisa mengundang BPS ya, yang selama ini yang mempublish pertumbuhan ekonomi dan sebagainya gitu. Dan BI juga mungkin dari segi moneternya dan sebagainya. Saya kira begitu, Ibu Moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih Pak Zai untuk saran dan masukannya. Mungkin selanjutnya yang sudah raisen ada Pak Suwaidi. Silakan Pak Suwaidi. Pak Suwaidi. Pak Suwaidi bisa merespon? Karena sudah raisen ingin memberikan tanggapan. Oh baik Pak Suwaidi mungkin belum merespon. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada yang ingin memberikan tanggapan? Nah, halo Bu Moderator. Ya. Oke Pak Suwai udah masuk ya. Silakan Pak Suwai. Terima kasih Bu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tim ahli camp yang saya hormati dan kawan-kawan peserta virtual meeting pada pagi hari ini. Dari uraian yang disampaikan tadi, saya kepengen menyampaikan beberapa tanggapan. Karena ini adalah masih pendahuluan. Saya berharap dia kan siang masuk. Kenapa dia unmute? Izin Pak Suwai, suaranya belum keluar. Baik, mungkin Pak Suwaidi ada sedikit gangguan dengan jaringan. Dari Bapak Ibu yang ingin menanggapi. Oke, baik. Bu Yuyu, silakan Bu Yuyu. Bu Yuyu mungkin bisa mengaktifkan suaranya. Oke, baik Bu, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dengar? Yang kami hormati moderator, Bapak Kabid Ekonomi yang kami banggakan, teman-teman dari tim penulis Unja dan teman-teman Bapeda yang saya banggakan. Bukan menanggapi ya, maksudnya memberi masukan ini kepada untuk
penyempurnaan pendahuluan untuk tulisan camp kita nih. Jadi kita nih sudah berada pada tahap penyelesaian, kalau saya lihat di jadwal tadi, untuk penyelesaian di tahap pendahuluan. Artinya kita sudah mau finishing untuk kegiatan pendahuluannya. Nah, di sini untuk selanjutnya tentu kita akan melangkah kepada misalnya lagi sistematika yang lain. Nah, untuk pendahuluan ini mungkin tunggu lah dulu kita stop kagak. Halo? Ya, Bu, silakan dilanjutkan, Bu, ya. Nah, di sini tadi mungkin bisa ditampilkan lagi yang data yang tadi yang disampaikan Bu Dina. Pada paparan kita ini itu kan ditampilkan dalam bentuk PowerPoint. Nah, mungkin di sini karena kita akan menyelesaikan tahap pendahuluan, kami ingin juga melihat pendahuluan ini yang sudah dalam bentuk narasi. Artinya apa? Karena antara tampilan, maksudnya tuh yang di dalam PowerPoint itu kan bahasanya kan masih poin-poin gitu. Poin-poin. Sementara di dalam narasi itu kan sudah berbentuk dalam bentuk tulisan ya, bentuk narasi itu kan sudah berbentuk narasi yang dengan bahasa atau ya bahasa-bahasa atau narasi yang sudah itu akan kita tampilkan. Karena apa? Di dalam poin-poin itu nanti ketika kita menjabarkannya dalam bentuk narasi, itu kata-katanya atau susun-susunannya itu akan jauh beda. Artinya nanti penjelasannya itu akan berbeda dengan apa yang kita sampaikan di dalam poin-poin. Jadi kami ingin maksudnya kita sama-sama di dalam tim ini supaya tahap pendahuluan ini akan kita finishing. Nah, kami juga akan melihat pendahuluan ini dalam bentuk tulisan. Karena apa? Sebagai contoh, misalnya pada poin yang T1 itu coba Pak Endra coba bisa ditampilkan lagi di poin T1. Itu ada tulisannya di PowerPoint itu. Gimana Bu Uti? Ya, yang tadi, yang data yang tadi. Di poin 1 yang ada T1 di halaman 3 ya. Ya. Bukan 6 7 apa? Terus lagi. Nah, ya ini lagi. Nah, ini yang lagi T1 yang penjelasan itu. Bahwa T1 ya ini ya. Nah, ini Bapak. Ini T1. 1/2020. Di sini kan perlambatan perekonomian tersebut di latar belakangi terbatasnya aktivitas berjalan industri, perdagangan, jasa, itu dan lain. Meskipun pertumbuhan lapangan usaha ini. Nah, narasi-narasi ini kalau seandainya kita jadikan dia narasi di pendahuluan itu, nah itu narasi itu harus saya rasa ini menurut pendapat saya ini kan masukan juga. Tulisannya itu belakang dari nganggu orang. Mungkin didahului dengan tidak langsung kata-katanya itu perlambatan seperti ini. Nah, oleh karena itu mungkin di awalnya kita menarasikan misalnya pertumbuhan ekonomi dipertajami pada tahun triwulan 1 ini masih di sektor masih positif katakanlah untuk di sektor pertanian. Walaupun misalnya di penggunaan walaupun itu di narasi itu akan sangat berkaitan dengan nanti penterjemahan atau pemahaman daripada orang yang membacanya. Oleh karena itu saya menyarankan kepada tim selain narasi poin-poin ini yang ditampilkan tetapi kami juga ingin melihat yang sudah kita susun dalam bentuk pendahuluan narasi. Mungkin itu usulan saran karena
kita bisa sama-sama nanti ketika membacanya, oh di mana ini benar nggak ini kata-kata ini, bahwa kita akan menerangkan ini adalah masih positif 1,87%, terus di triwulan 2 kita sudah akan terkontraksi misalnya tadi lebih dalam untuk di sektor ini, sementara di sektor pertanian kita masih positif, masih ini maksudnya sudah terkontraksi sekian persen 1,8%. Nah, narasi-narasi ini mungkin itu perlu kami juga untuk kesempurnaan tulisan kita nih, kita sama-sama juga membaca yang sudah dalam bentuk narasi. Mungkin itu saran. Terus yang kedua, saya pernah membaca beberapa hari yang lalu, entah di mana saya lupa ininya, ada kata-kata di situ, dunia akan ke depan ya mulai tahun 2021 apa-apa gitulah, pokoknya saya membaca itu, tapi ini perlu konfirmasi lagi oleh tim. Ada kata-kata bahwa untuk 2001 dunia tidak akan menggunakan batu bara. Nah gitu. Jadi tidak begitu. Itu di mana anunya? Nah, karena kaitannya kalau kita di Jambi, misalnya di Provinsi Jambi lah khususnya Sumatera, itu kan sebahagian besar kontribusi PDRB kita dari dari pertambangan dan penggalian ya. Ya gitu. Nah, sementara kemarin itu sangat menurun kan yang dari data yang tadi. Nah, kalau seandainya kata-kata itu atau kalimat itu keluar, saya lupa mencatatnya, cuma saya baca, loh apa itu artinya? Saya juga tidak paham. Jadi untuk itu saya tidak tahu bahasa itu, tidak menggunakan batu bara. Nah, itu maksud saya ada kaitannya dengan kita. Sementara kita kan sebagian besar saat ini ekspor kita itu antara batu bara dan penggalian gitu kan. Nah, jadi kata-kata ini atau kalimat-kalimat ini mohon nanti dikonfirmasi atau ditanyakan ke mana gitu ya oleh tim, karena ini ada kaitannya dengan output kita yang saat ini PDRB kita itu tergantung kepada batu bara, khususnya ekspornya yang saya maksud. Dan ini mungkin juga kita akan, kalau memang itu kata-katanya atau kalimatnya itu akan dibatasi oleh, artinya tidak akan ada permintaan untuk penggalian dan batu bara dan pertambangan ini dan penggalian ini untuk dalam bentuk mentah, artinya dalam bentuk segar. Artinya kita sudah mulai mencoba atau mencarikan mengantisipasi gitu. Kita akan benar-benar akan menghilirkan daripada produk kita atau unggulan kita sementara ini untuk pertambangan dan penggalian. Artinya kita sudah nggak mikir lagi karena tidak ada permintaan untuk itu. Tentu kita mungkin sudah kita akan mengolahnya dalam bentuk hilir. Mungkin itu yang dapat saya sarankan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuyu atas saran dan masukannya. Mungkin tadi sempat terhenti Pak Suwaidi. Iya. Sudah siap Pak Suwaidi? Ya, baik Pak Suwaidi. Bu. Ya, terima kasih Bu moderator. Saya langsung saja, tidak usah berbasa-basi. Yang pengen saya tanggapi adalah karena ini kan masih laporan pendahuluan tuh. Masalah pendahuluan yang disampaikan. Dalam tulisan, saya berharap agar tidak terlalu banyak kita berretorika tentang ekonomi dunia dan ekonomi Indonesia. Itu hanya sepintas lalu saja. Kita lebih fokus kepada kondisi ekonomi Provinsi Jambi. Sehingga akan tercermin kerangka yang akan kita buat nanti. Ya, jadi seperti yang kata Bu Yuyu tadi, memang saya sependapat, tapi beliau terlalu variasi terlalu banyak sehingga memang nanti membingungkan juga kawan-kawan yang di camp. Jadi itu saja kalau menurut saya, masalah untuk metode penelitian yang lain nanti kita lanjutkan. Fokus kepada pendahuluan yang kita buat itu, khusus kita lebih tertuju kepada kondisi ekonomi Provinsi Jambi dan kerangka yang bagaimana sudah tercermin di situ, kita akan membuat kemana nanti. Jadi itu saja Bu Risti ya, karena ini hanya masih laporan pendahuluan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suwaidi. Karena sudah ada lagi yang raise hand, Pak Sepdinal dari Fungsional Perencana. Silakan Pak Sepdinal. Terima kasih Ibu Putri, host. Tes, kedengaran suaranya Bu? Oke, jernih Pak. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk semuanya. Yang terhormat Pak Kabid Ekonomi,
kawan-kawan dari tim KEM, Ibu Kabid PE, dan para Kasubit dan Ibu Kasubit Bapeda Provinsi Jambi. Ada beberapa hal yang kami tanggapi dari paparan dari tim ahli tadi. Yang pertama, barangkali prinsipnya kami hanya mengingatkan. Yang pertama, setahu saya setiap awal tahun nih Bu Kabid PE barangkali nanti bisa nambahkan, untuk angka-angka makro ini biasa disepakati di tingkat pusat. Artinya daerah akan mengusulkan angka-angka IPM-nya, kemudian pertumbuhan ekonominya, dan segala macam terkait dengan KEM ini, angka makro ini disepakati berapa untuk masing-masing daerah. Artinya tim ahli juga harus menyesuaikan indikator, metodologi, dan segala macam yang terkait dalam penetapan angka-angka makro ini supaya agar sama dengan pola yang dilakukan oleh Bappenas atau BPS untuk dalam rangka penetapan angka-angka makro ini. Ini yang sehingga apa yang kita buat nantinya, ya kita rekomendasikan ini akan dapat dipergunakan nanti oleh Bapeda untuk menyesuaikan dalam penetapan angka makro untuk tahun-tahun ke depan. Itu yang pertama. Yang kedua, 5 tahun ke depan memang menjadi tantangan kita ke depan terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Jadi memang harus sangat-sangat diperhatikan dalam hal rekomendasi yang akan kita lakukan untuk 5 tahun ke depan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi khususnya. Artinya, sebagaimana yang disarankan oleh Pak Jainal tadi, itu harus rekomendasinya nantinya sesuai dengan pendahuluan tadi, ada rekomendasi nantinya, itu jangan terlalu agak mendetil maksudnya. Detil artinya rekomendasi ini saya menyarankan itu jangan terlalu optimis, sehingga kita memprogramkan program-program prioritas yang dirasakan mampu dan akan berpengaruh kepada pertumbuhan pendapatan masyarakat dan pada akhirnya ke pertumbuhan ekonomi. Artinya kita jangan terlalu muluk-muluk, kita paksakan dengan program-program prioritas, tapi kita kira-kira yang mana yang mampu yang kita bisa kerjakan. Dan sesuai dengan anggaran, kemudian sesuai dengan kondisi, ini yang perlu kita rekomendasikan sehingga berdampak kepada tingkat pendapatan dan juga akhirnya secara pada gilirannya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Itu yang saran kami yang perlu diperhatikan. Dan itulah mungkin yang lain barangkali sudah tergambar dari penyampaian yang lain. Artinya saya mengingatkan dari penetapan angka-angka tadi kalau bisa disesuaikan dengan BPS dan angka-angka pusat. Dan kedua, bagaimana menetapkan pertumbuhan ekonomi, target-target nanti rekomendasinya yang benar-benar mampu dan kita kerjakan. Mungkin itu sementara dulu Pak Kabid dan Pos dan tim ahli. Untuk selanjutnya nanti sambil kalau ada tambahan nanti kita tambahkan. Terima kasih. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sepdinal. Kita sudah ada 4 yang memberikan saran dan masukan. Mungkin satu lagi dari Bapak Ibu. Baik, Bang Samsul silakan. Terima kasih moderator. Maaf saya tidak mengikuti dari awal tadi jadi paparannya. Tapi mungkin secara cepat saja yang menjadi pertanyaan saya, ini kan sebenarnya untuk KEM, untuk rangka ekonomi makro sebenarnya kita sudah ada. Kemarin pas penyusunan RKPD juga sudah ada disusun oleh tim KEM kita sendiri. Saya mau melihat ini dokumen yang kita susun perbedaannya seperti apa dengan yang sudah ada. Apakah dari sisi kedalaman atau seperti apa? Saya mengharapkan sebenarnya ada lebih, karena ini kan sudah tadi dibilang Pak Zainal atau Pak Suai atau Bang Sepdinal tadi, ini kan data-data sudah ada di BPS nih, contoh kayak laju, prediksi segala macam kita sudah rapat juga. Saya malah tertarik lebih kepada kaitannya dengan perekonomian provinsi sendiri seperti apa. Jadi bisa sampai dalam ke situ nggak kira-kira? Saya belum baca, belum lihat juga tadi paparan seperti apa. Kaitannya misalnya dengan investasi APBD provinsi untuk mendorong
peningkatan laju pertumbuhan ekonomi seperti apa, caranya seperti apa, sektor apa yang mau kita push, kira-kira bisa nggak? Saya masih awam sekali dengan ekonomi, tapi mungkin saya berpikir selama ini kebingungan saya misalnya dengan investasi di PU misalnya, jalan 100 miliar berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi seperti apa, itu bisa dimasukkan nggak dalam dokumen ini? Kira-kira seperti itu. Jadi maksud saya bukan cuma sekedar angka-angka laju apa pertumbuhan ekonomi, sektor apa yang paling dominan. Contoh misalnya kalau kita pakai LQ atau SIPSER atau mungkin pakai tipologi klasen, harusnya lebih jelas lagi daerah mana, sektor apa, terus dari konteks penganggaran daerah kita bisa main di mana gitu. Jadi bukan sekedar menunjukkan angka-angka kondisi, karena angka-angka sudah ada kan yang dirilis BPS ataupun secara nasional, tapi saya lebih ke dalamnya ketepatan penganggaran APBD terhadap upaya menjaga ekonomi provinsi. Itu mungkin yang jadi pertanyaan saya. Terima kasih. Oh ya, baik, terima kasih Pak Samsul. Baiklah, sudah ada 5 saran dan masukan dari Bapak Ibu sekalian. Langsung saja mungkin dari tim penyusun yang ingin menanggapi dari kelima saran dan masukan ini, terlebih dahulu akan ditanggapi oleh Pak Riswandi. Pada Pak Riswandi saya persilakan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya dalam rangka kita membahas laporan awal daripada penyusunan kerangka ekonomi makro Provinsi Jambi 2020 yang kita akan coba nanti membuat semacam prediksi angka makro terhadap ke depan yang akan digunakan dalam dokumen kita. Pertama, kami ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Jenal, yaitu saran akan rekomendasi lebih detail dan akan digunakan dalam dokumen perencanaan yang akan datang, yaitu baik RPJMD maupun RKPD ataupun dokumen lain. Jadi memang tim KEM ini, kita ini menyusun kerangka ekonomi makronya terlebih dahulu. Kita akan mendapatkan nanti angka-angka asumsi yang low, middle, dan high. Nah, angka ini berdasarkan analisa dengan menggunakan perangkat komputer, Excel, akan dapat data-data itu 5 tahun ke depan berdasarkan data-data yang kemarin. Nah, kalau seandainya kalau data-data ini sudah dapat, misalkan kita akan memprediksi pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2020 ini 1 ya, misal. Kemudian tahun 2021 kita prediksi 2 atau 3 atau 4. Nah, tentunya dari asumsi-asumsi yang kita buat ini, kita sampaikan skenario-skenarionya. Skenario-nya itu arah kebijakan. Kalau menjawab apa yang ini sekalian dengan Pak Sebrinal, itu arah kebijakan sektoral namanya. Misalkan kita ingin mempush pertumbuhan ekonomi 3 dan kita ingin memtransformasi PDRB atau sektor ekonomi bergeser ke arah dari primer, kita akan bergeser sedikit peningkatan untuk sekunder. Sekunder dalam hari ini adalah sektor manufaktur, industri pengolahan. Nah, tentunya berdasarkan analisa nanti, apa-apa saja yang akan kita berikan arah kebijakan sektor apa saja dalam rangka mendukung capaian daripada transformasi
ekonomi ini. Misal kita menargetkan sampai 2025 itu sektor industri, sektor sekunder, industri manufaktur itu yang sekarang di urutan ketiga, kita akan prediksi bisa menjadi urutan kedua dengan kenaikan sekitar 2 atau 3% dari yang ada sekarang. Jadi sekitar menjadi 13 atau 12. Nah, tentunya ini akan didukung oleh arah kebijakan sektoral. Mendukung ini, misal kita ingin meningkatkan industri hilir, kebijakan-kebijakan apa saja yang perlu dibuat? Ya, misal untuk sektor perdagangan, tentunya pemangku kebijakan yang akan mengendorse sektor perdagangan ini membuat program kegiatan supaya perdagangan dari industri yang dilaksanakan oleh masyarakat dan dunia usaha itu bisa diterima oleh pasar baik Jambi ataupun luar Jambi dan juga ekspor gitu. Nah, dalam hal ini kita memberikan arah kebijakan kepada perdagangan industri ini, program kegiatannya, misal untuk bisa meningkatkan nilai tambah ataupun harga komoditas industri ini, pihak tadi, perindak tadi, kita endorse, kita dorong supaya mereka itu memberikan atau melakukan program kegiatan bagaimana memperbaiki kualitas daripada industri ini. Misalnya packagingnya, kemudian kualitas produknya, kemudian juga tentunya juga bisa di-endorse oleh yang lain, seperti memberikan fasilitasi untuk SNI, HAKI, sehingga produk-produk mereka itu bisa dimasuk kepada sektor perdagangan, sehingga ini bisa meningkatkan industri tadi, industri hilir dan industri manufaktur tadi. Begitu juga misalkan kita ingin sektor pertanian juga mempunyai peran di dalam perannya lebih ya, karena sektor pertanian ini walaupun pertumbuhannya yang kumulatif triwulan semester 1 tahun 2020 ini masih 1,05. Nah, itu perlu kita tingkatkan dengan kebijakan-kebijakan sektoral. Misalkan kita bagaimana meningkatkan produktivitas, bagaimana pasca panen dan segala macam, sehingga apa-apa yang kita targetkan dalam sektor pertanian ini diharapkan pertumbuhannya juga tetap meningkat atau paling tidak bisa lebih daripada yang kemarin dengan pemberian misalkan bibit unggul atau perbaikan teknologi. Jadi itu secara sektornya. Kemudian kewenangan tim Kemda. Tadi sudah saya sebutkan juga bahwa tim Kemda ini semacam dapurnya memberikan masukan angka-angka yang low, medium, dan high kepada pengambil kebijakan. Dan tim Kemda ini tidak mempunyai kewenangan menetapkan angka itu. Jadi memberikan ini asumsi prediksi kita kepada kebijakan. Setelah ditetapkan, barulah kita memberikan adjustment-nya mengapa untuk mencapai apa yang bisa dicapai terkait dengan perkiraan ataupun penetapan oleh pengambil kebijakan dalam ini adalah kepala daerah. Nah, tim Kemda ini dalam menyusun angka-angka tadi akan sering berkoordinasi dengan BPS yang selama ini sudah eksis, kemudian juga pihak BI. Nah, kita kan selama ini untuk mendapatkan angka-angka makro tadi, kita selalu menunggu angka dari BPS, BI. Nah, diharapkan ada tim KEM ini, kita sudah mempunyai angka awal yang perlu kita diskusikan dengan BI dan dengan BPS, mensepakati untuk low, medium, dan high ini. Nah, mensepakati itu adalah mensepakati angka yang berdasarkan hitung-hitungan kita. Nah, untuk menetapkannya barulah mengambil kebijakan tadi, yaitu pimpinan daerah kita, Pak Kepala Bapeda dan segala macam.
Jadi itu kalau untuk menetapkan tidak ada kewenangan, tapi untuk memberikan saran ini adalah angka-angka yang kita tawarkan. Nah, setelah itu baru kita membuat adjustment-nya. Adjustment itu adalah kebijakan-kebijakan yang lebih detail di dalam dokumen-dokumen perencanaan kita tadi. Mungkin dari saya itu dulu, mungkin dari tim lain bisa menambahkan dari Pak Hendra, kemudian dari tim lain, silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Riswandi. Itu sedikit tanggapan dari Pak Riswandi. Ada beberapa poin yang telah disampaikan Pak Riswandi. Selanjutnya yang akan memberi tanggapan yaitu Pak Kabid Ekonomi, Pak Hairul. Apa sudah siap, Pak? Oke, baik. Kepada Bapak, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak-Bapak serta Ibu yang saya hormati, bahwa tadi kita sudah mencatat beberapa masukan, saran dari Pak Zainal Arifin, dari Pak Suwaidi, Ibu Yuyu, Pak Sepdienal, dan terakhir dari Pak Mansam ya, Pak Samsul. Terkait dari kita, barangkali saya mencoba dulu dari yang Pak Zainal tadi, bahwa beliau menyarankan nanti lainnya, rekomendasi yang akan dihasilkan nanti memang benar-benar lebih detail, itu harapan dari beliau, sehingga Rp1 uang APBD keluar ini memberikan efek terhadap pertumbuhan ekonomi, begitulah kira-kira. Apakah bisa nanti kita berikan secara detail seperti itu nanti akan kita upayakan semaksimal mungkin. Kemudian apa yang nomor 2 tadi, kewenangan tim KEM ini apakah bisa merilis angka-angka dari tim KEM ini. Sebenarnya kalau untuk merilis angka-angka yang sudah ada untuk potret ekonomi tadi kan sudah dibagi Ibu Dina ya, narasumber pemateri, itu ada 2 tahapan. Ada yang berupa waktu yang telah lalu, itu merupakan potret, dan potret ini merupakan latar belakang daripada laporan pendahuluan kami, dan ini yang berkompetensi, institusi yang berkompeten untuk mengeluarkan itu memang adalah BPS. BPS ini sebenarnya lebih kompeten dalam hal mempotret itu. Kemudian lembaga yang berkompetensi juga untuk melakukan proyeksi next step-nya bagaimana dari baseline yang ada, itu biasanya BI. Tapi tidak tertutup kemungkinan kita melihat dari lembaga-lembaga ekonomi yang ada di Indonesia, bahkan Indef pun misalnya, itu bisa mengeluarkan angka-angka proyeksi ke depan. Nah, kita berharap ke depan juga tim KEM ini, terutama dari provinsi khususnya Bapeda, barangkali bisa juga nanti membuat semacam angka proyeksi khusus Biro Pusat Statistik. Kemudian beliau juga menyarankan supaya webinar atau barangkali virtual meeting ini diperluas untuk eksternal. Kemarin sudah dibicarakan di internal kami bahwa memang untuk laporan pendahuluan ini kami mencoba kalangan terbatas dulu. Nah, nanti pada saat laporan antara dan final report, barulah kita nanti akan mengundang pihak eksternal yang kemudian dari Bang Suwai memang beliau berharap supaya kemudian ini berkait juga dengan Ibu Yuyu tadi, bahwa beliau berharap sebenarnya ini koreksi bagi kita sih sebenarnya kalau menurut pendapat saya, karena kita tadi hanya memaparkan dalam bentuk pointer. Nah, beliau berharap dari pendahuluan barangkali tinggal pusakanya, metodologinya secara utuh, terutama kepada tim yang kita anggap sebagai tim pembahas. Karena dalam pemikiran saya bahwa laporan pendahuluan ini sebenarnya hanya 3 bab saja, terutama terkait dengan pendahuluan, di mana di pendahuluan itu ada latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukumnya apa, ya kan? Kemudian nanti masuk ke tinjauan pusaka, frameworknya, kerangkanya, sehingga munculkanlah, ya mungkin saya bukan maksud mengajari, di dalam metodologinya juga analisis datanya yang bagaimana, sehingga ini yang kita lemparkan ke forum, barangkali ada yang perlu supaya arah daripada haluan kita ini jangan bias gitu, fokus. Mungkin itu yang disarankan oleh Ibu Yuyu tadi, sehingga bisa lebih detail melihat kemana arahnya, sehingga jangan sampai nanti rekomendasi kita itu seperti tumpukan-tumpukan kertas saja, tidak pernah dipakaikan begitu. Kemudian juga dengan Pak Sepdinal tadi, berharap rekomendasi itu
program-program prioritas yang bisa dilaksanakan. Nah, ini barangkali nanti ini baru seri pertama ini yang kita laksanakan, kerangka ekonomi makro ini. Kemudian ini nanti rekomendasi yang ada ini kita berharap kita akan membuat semacam, kami sudah mengajukan juga sambungan dari ini, mungkin roadmap-nya nanti pemulihan ekonomi nasional itu bagaimana. Nah, jadi istilahnya itu strateginya bagaimana, roadmap-nya tahun pertama apa yang harus dilakukan, tahun kedua apa yang harus dilakukan, tahun ketiga dan seterusnya, match dengan RPJMD kita. Nah, ini terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Mansam tadi. Apa sih bedanya RKPD kemarin dengan KEM sekarang? Kerangka ekonomi makro itu sama halnya dengan PPD ya, perencanaan pembangunan daerah, karena dia subbab daripada perencanaan pembangunan daerah itu sendiri. Terkait itu apakah panjang, menengah maupun tahunan, semuanya itu melekat dengan KEM-nya. Nah, KEM yang kami susun ini adalah KEM yang berkaitan dengan menengah daerahnya. Jadi kalau panjang yang rencana kerja tahunannya RKPD yang kemarin itu sudah lewat. Kita tidak membahas itu. Nah, yang kami lakukan sekarang ini adalah melihat 5 tahun ke belakang dan memproyeksi 5 tahun ke depan. Diintegrasikan dengan RPJMD kita. Barangkali itu sebagai jawabannya, dan beliau berharap betul. Ini Paman sama ini bilang, tapi saya harus belajar dengan beliau ini ya. Karena sangat detail sekali. Dia ingin melihat bagaimana sih 100 miliar kita invest misalnya untuk pembangunan jalan, ada nggak kita berapa persen? Nah, saya pikir bukan hanya itu saja, bahkan sampai ke serapan tenaga kerja pun. Semuanya akan dianalisis, tetapi barangkali ya untuk tahap awal ini kita coba nanti menyempurnakan lagi di laporan pendudukan kami sesuai dengan apa yang disarankan oleh teman-teman tadi. Dan mudah-mudahan next time kita bisa melaksanakan sesuai dengan apa yang diarahkan oleh teman-teman tadi. Barangkali itu sebagai tambahan dari kami selaku tim KEM. Terima kasih atas kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih tanggapannya Pak Khairul. Ini masih lagi ada yang ingin memberikan tanggapan, data, saran, dan masukan yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Ibu. Ibu Dina dan Bu Dwi ingin memberikan tanggapan pada Ibu, saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Moderator. Jadi saya ingin menanggapi Pak Suhaj sama Bu Yuyu karena hampir mirip tanggapannya. Terkait dengan fokus dari pendahuluan nanti, mungkin memang kami dapat meminimalisir sekiranya memang kalau kondisi global tidak terkait akan kami hapus. Tapi kalau untuk masalah perekonomian Indonesia kami mungkin tidak dapat menghapusnya karena apa? Ini nanti kita akan terkait dengan pusat juga, Bapak Ibu. Jadi pemaparannya kita harus lihat juga bagaimana kondisi perekonomian Indonesia. Kemudian nanti bagaimana dengan wilayah Jambi, bagaimana dengan wilayah Sumatera. Kebetulan saya juga baru nulis dan baru submit di jurnal Kementerian Keuangan. Baru hari Sabtu kemarin saya submit. Ada beberapa data yang saya dapatkan juga dan mungkin belum saya tambahkan di KEM dan akan saya tambahkan segera untuk melengkapi kekurangan data ini. Jadi itu saja mungkin Bapak Ibu, mungkin Ibu Dwi selanjutnya. Oke, terima kasih moderator atas waktunya. Oke, saya akan mencoba menambahkan dari tanggapan Pak Sepdinal, di mana kita tahu bahwa data penyusunan KEM ini kami sudah bekerjasama dengan BI dan BPS dengan data-data yang sudah ada dipublish. Kemudian untuk kita di sini ada yang tanggapan bahwa rekomendasi jangan terlalu optimis. Kita di sini ada 3 kategori, low, moderate, sama high. Jadi dalam pengkajian ini kita tidak dalam artian istilahnya mentargetkan apa, itu berdasarkan dari data yang ada. Jadi istilahnya kalau kita bisa menggunakan, kalau kita bisa optimis, istilahnya angka akan mendekati dengan data yang kita harapkan seperti itu. Itu juga dengan kita tidak melakukan apa-apa, maka kemungkinan kita akan berada pada posisi low dan moderate seperti itu. Dan rekomendasi yang kita harapkan dalam hasil penyusunan KEM ini adalah bukan hanya sekedar angka, tapi kita akan melihat bahwa apa yang bisa kita tingkatkan, kemudian berapa dana investasi yang bisa kita lakukan sehingga pertumbuhan bisa sesuai dengan yang diharapkan seperti itu. Terima kasih.
Jadi kita besok balik besok itu jam berapa? Iya, betul. 11. Hari ini kamu balik ke? Pak Samsul. Baik. Terima kasih Bu Dwi dan Bu Dina atas tanggapannya. Mungkin Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Kabid, Bu Kabid, yang kami hormati para pejabat Eselon 4, kemudian Bapak Ibu fungsional, serta seluruh peserta yang mengikuti webinar ini. Mungkin sudah banyak ditanggapi tadi, bagaimana pertanyaan-pertanyaan tadi sudah banyak. Mungkin saya hanya menambahkan sedikit, mungkin mengenai yang tadi Pak Sepinal sampaikan, penetapan ekonomi kan sudah ditetapkan oleh pusat begitu Pak ya. Memang benar di pusat juga menetapkan berapa proyeksi pertumbuhan di daerah gitu. Tapi sebenarnya apa yang disampaikan oleh pusat juga usulan dari daerah. Misalnya kemarin pusat menetapkan pertumbuhan Provinsi Jambi di 5,7. Kemudian di waktu di Bandung, pertemuan apa ya waktu di Bandung, kita harus sepakat dulu gitu kan antara yang direkomendasikan oleh pusat dan kita usulkan di daerah. Kita tidak bisa langsung menerima misalnya pusat menetapkan pertumbuhan Provinsi Jambi. Kita harus memberikan argumentasi, misalnya waktu itu proyeksi mereka 5,7, kita menetapkan 4,7. Kenapa 5,7 nggak bisa 4,7? Sementara di proyeksi mereka 5,7, mereka udah memasukkan tol itu kita udah masuk. Terus yang apa namanya KEK Kemingking itu udah jalan. Sementara itu kita proyeksi di 2021 belum jalan, tolnya belum masuk. Gitu. Jadi mereka waktu itu dengan masukan kita waktu rapat di Bandung, mereka bisa terima gitu ketika proyeksi kita turun di 4,7 untuk yang RKPD 2021. Kemudian ini berkait juga dengan tadi Pak Samsul, kita kan udah nyusun Kem udah nyusun yang untuk 2021. Ya itu tadi yang kita susun untuk RKPD 2021. Tapi kalau yang sekarang kita susun bukan hanya untuk RKPD, tapi untuk masukkan di RPJM. Jadi RPJM itu nanti semua seri RKPD-nya mungkin dari 2021 sampai 2006 itu proyeksinya bisa kita masukkan di RPJM gitu. Dan di RKPD kemarin memang proyeksinya kan sebelum COVID ya, sebelum COVID. Jadi waktu itu proyeksi Timken itu pertumbuhannya di 2021 4,7. Nanti mungkin ke depan dalam perhitungan sekarang mungkin ada yang kita koreksi seperti itu. Mungkin itu perbedaan dari penyusunan tim Kem yang waktu RKPD dengan penyusunan yang sekarang. Pertama terkait series waktunya, waktu outputnya. Kemudian mungkin juga yang termasuk ke pertanyaan Pak Samsul tadi, apa sih, misalnya kan di fisik, apa sih yang perlu kita dorong untuk meningkatkan pertumbuhan? Mungkin kalau kita bicara infrastruktur, memang kalau di pertumbuhan ekonomi itu memang tidak begitu berpengaruh. Itu kalau pembangunan secara langsung. Karena sebagaimana kita lihat di input-output, itu kalau kita belanja infrastruktur, belanja kita itu banyak keluar seperti itu. Misalnya kita belanja aspal, semen, segala macam. Jadi belanjanya infrastruktur itu tidak terkait langsung ke pertumbuhan ekonomi. Cuman dampak multiplier efeknya sangat terasa ke pertumbuhan ekonomi. Jadi pembangunan infrastruktur itu yang mengarah ke wilayah-wilayah pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi. Mungkin bisa ke wilayah industri atau wilayah pertanian atau segala macamnya. Jadi pembangunan infrastruktur yang mengarah ke wilayah-wilayah simpul-simpul ekonomi itu bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun pembangunannya sendiri secara langsung itu tidak begitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena itu tadi
belanja kita itu banyak impor karena belanja infrastruktur itu bahkan sampai ke tenaga kerjanya kita impor dalam artian impor antar provinsi seperti itu kan duit kita keluar nggak tertahan di dalam gitu. Hanya kalau nggak salah sekitar 20% yang nyangkut di dalam itu kita bicara pembangunan infrastruktur itu hanya seperti pembelian galian C dan segala macam. Selain itu keluar nggak meningkat pertumbuhan ekonomi. Mungkin itu yang sedikit yang dapat saya tanggapi. Kami serahkan ke moderator. Baik, itu tadi tanggapan dari Pak Hendra. Kita sudah mendengarkan tanggapan dari tim penyusun. Tanggapan dari penyusun, mungkin kita buka sesi selanjutnya, sesi kedua. Bagi Bapak Ibu yang masih ingin memberikan tanggapan, masukan, saran, dan pertanyaan, kami persilahkan dan bisa raise hand mungkin. Pak Safrido. Terima kasih. Dengar. Oke, Pak Safrido, silakan Pak Safrido. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kabid, kawan-kawan, rekan-rekan, tim yang kami hormati. Mungkin saya langsung saja ya. Pertama, terima kasih. Ya, laporannya sudah cukup bagus. Ya. Kemudian saya langsung saja kepada rumusan masalah. Bisa didengar kira-kira saya? Bisa Pak, silakan Pak, dilanjutkan Pak. Rumusan masalah, ya. Rumusan masalah tadi kan ada 3. Pertama, menyajikan dan menganalisa data ya ekonomi tahun 2010 sampai dengan 2019. Kemudian yang kedua, merumuskan ya dan menganalisa ya proyeksi ya 2021-2026. Yang ketiga, memberikan saran. Saya belum melihat ini apakah pertanyaan atau saran. Saya belum melihat ya untuk keadaan 2020. Karena menurut hemat saya untuk merumuskan 2021 sampai 2026 itu kan juga besar pengaruhnya terhadap keadaan 2020. Walaupun keadaan 2020 ini kan baru triwulan kedua. Nah, jadi ini apakah saran atau pertanyaan ya? Bagaimana? Padahal di atas tadi kita sudah menyajikan data untuk 2020 ini. Itu yang pertama. Yang kedua, sama mungkin tadi Pak Suwaidi ya menyarankan tadi bahwa untuk pendahuluan ya mungkin kita lebih fokus kepada penyajian untuk Provinsi Jambi. Kemudian tadi sudah dijawab oleh tim tadi bahwa kalau internasional mungkin bisa kita hapus, tapi kalau yang untuk Indonesia, untuk yang Sumatera itu tetap ya kita sampaikan, kita sajikan ya untuk katakanlah menambah ya apa terhadap Provinsi Jambi. Saya mungkin gini, langsung saja ya terhadap kajian tadi. Ya, analisis tadi, saya melihat ada 4 tadi yang dianalisis tadi. Yang dianalisa tadi, katakanlah tadi, itu untuk nasional. Nah, lebih kepada nasional. Tapi saya menyarankan, ya sama dengan Pak Suwaidi tadi, analisanya tadi, memang kita lebih fokus kepada ya analisa untuk Provinsi Jambi. Ya, bukan katakanlah, ya kita tetap berpedoman kepada nasional, kepada Sumatera, tapi yang lebih penting, lebih apalagi detail lagi ya analisanya tadi itu ya terhadap Provinsi Jambi. Saya mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Safrido atas
saran dan masukannya. Mungkin selanjutnya Pak Ade, Bang Ade sudah siap untuk memberikan masukan? Oh, baik, kepada Bang Ade dipersilakan. Terima kasih moderator, yang saya hormati pimpinan pada agenda diskusi pagi ini. Terima kasih saya diundang untuk diskusi Pak Kabid Ekonomi, luar biasa agenda yang dilaksanakan pada hari ini. Pencerahan bagi kami yang selalu hanya intent di pendidikan kesehatan. Nah, terkait dengan tema camp pada siang ini, saya menambahkan agar dari sisi pendahuluan, selain memotret angka ekonomi nasional, juga perlu kita coba lihat dari share pertumbuhan PDRB di Sumatera regional dan juga provinsi tetangga. Nah, karena apa? Karena ya kita kan di lintas provinsi yang memang beberapa komoditas kita itu kan saling share. Bagaimana ekspor impor kita juga ada di lewat pelabuhan Sumatera Barat, sehingga nanti kita bisa berkolaborasi. Mudah-mudahan juga kita bisa menelurkan konsep ekonomi Jambi yang bisa dipakai untuk ekonomi regional. Nah, ini yang coba saya harapkan dan inginkan dari hasil, mudah-mudahan ini bisa menjawab dari harapan saya. Nah, yang kedua, terkait dengan salah satu komponen pendukung dari PDRB ini, dari salah satu datanya adalah indeks pembangunan manusia. Kami mengakui juga secara data kita optimis, dan dari beberapa pencapaian 2 tahun terakhir itu di atas target. Nah, tetapi memang di tengah kondisi pandemi ini kita tetap berasumsi bahwasanya memang ada pelambatan target, sehingga nanti juga akan mempengaruhi dari komposisi dari IPM ini. Nah, termasuk juga harapan kami, terutama di 2 kabupaten yang pencapaiannya masih rendah, terutama di Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, kami juga berharap ada semacam rekomendasi dari tim camp juga, mudah-mudahan yang bisa kami pakai dalam rangka untuk bagaimana mendongkrak IPM yang di 2 kabupaten ini. Nah, yang ketiga, Pak Kabid Ekonomi, saya juga menyoroti yang terkait dengan ini, curhat juga boleh ya, karena terkait dengan komponen IPM itu adalah angka harapan hidup. Ini dilihat dari bagaimana jumlah kelahiran, angka kematian ibu, angka kematian bayi. Ini sebagai contoh nih Pak Kabid Ekonomi, ini baru terjadi seminggu ini, ada seorang ibu hamil ketika dia melahirkan, itu anaknya meninggal, dikarenakan ada lilitan tali pusar di dalam janin. Persoalannya adalah, selama 1 sampai 9 bulan kehamilan, itu tidak pernah mengecek USG, atau ultrasonografi, baik itu di Dinkes ataupun di Paskes Kesehatan. Nah, inilah potret di zaman digital ini, ibu hamil tidak pernah mengecek kandungan. Nah, ini kan juga akan berpengaruh nantinya bagaimana angka harapan hidup di Provinsi Jambi, ini fakta real gitu. Nah, inilah yang coba saya gambarkan agar kita semua saling memberi masukan. Saya dari sisi kesehatan, ini loh faktanya. Nah, teman-teman ekonomi sudah bergerak maju dengan memberikan analisis, mudah-mudahan bisa juga mensupport. Dan harapan saya ke depan memang, karena memang kita fokus kepada relaksasi ekonomi dan pemulihan kesehatan, memang betul-betul tahun depan kita fokus kepada penganggaran kesehatan pendidikan yang lebih optimal. Karena kalau saya melihat postur sampai tahun 2020, kita memang belum banyak berpihak kepada kesehatan dan pendidikan. Kita masih bertumpu kepada anggaran dari pusat dalam bentuk itu BOK, apakah itu POS. Jadi mudah-mudahan ini juga menghasilkan rekomendasi komponen IPM dari angka harapan hidup ini juga disupport, terutama nanti juga bisa mendukung salah satu kerangka makro yang teman-teman susun. Mungkin itu Pak Kabid dan moderator Bu Uti, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ade atas saran dan masukannya. Mas, baru 2 yang memberi masukan, mungkin Bapak Ibu yang lainnya masih ingin memberikan masukan. Siapa? Pak Nana? Pak Nana mungkin ingin memberikan saran masukan? Ada ya? Pak Nana, Bu Mas Teti?
Nggak ada. Siapa? Nggak tahu ya. Oke, Bu Nung udah ready. Baik, jika tidak ada lagi yang ingin memberikan masukan dan tanggapan, langsung saja. Kedua masukan dan tanggapan dari Pak Safril dan Pak Ade akan langsung ditanggapi oleh Ibu Nurjana. Pada Ibu Nung, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya saya mohon maaf. Saya mungkin tidak mengikuti dari awal, sehingga mungkin ada hal-hal yang saya sampaikan dalam kesempatan ini mungkin sudah disampaikan oleh teman-teman yang lain. Tadi saya mendengar ada beberapa hal yang terakhir saja yang saya dengarkan berkaitan dengan analisa internasional ya. Saya pikir kita tetap harus memasukkan analisa tentang internasional ini, terutama bukan internasional ya, dunia, sorry. Karena ini berkaitan dengan kinerja ekspor dan impor. Kita juga harus tahu bagaimana negara tujuan ekspor kita itu pertumbuhan ekonominya begitu. Jadi dalam konteks global kita tidak bisa hanya berpikir di dalam daerah kita saja di provinsi, karena kita berhubungan erat dengan dunia global. Jadi ketika khususnya ekspor dan impor kita meninggalkan analisa tentang ekonomi dunia, neraca perdagangan kita tidak bisa, karena di kerangka ekonomi makro ini ada beberapa apa istilahnya itu Pak Riz, jadi ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan seperti itu. Jadi mulai dari finansial ya, fiskal, kemudian perdagangan, kemudian juga indikator-indikator makro dan lain sebagainya. Jadi tidak bisa dipisah-pisahkan, masing-masing saling berkaitan. Jadi ketika untuk memproyeksikan kerangka ekonomi makro daerah Provinsi Jambi, kita tidak bisa hanya melihat Jambinya saja. Misalnya kita push di dalam produksi, kalau di dalam kita tidak bisa mengeluarkan produksi kita itu juga tidak ada pengaruhnya gitu. Hanya akan menumpuk di dalam daerah saja. Jadi saya pikir kita tetap harus memasukkan analisa perekonomian dunia. Kemudian terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Ade mengenai pendidikan dan kesehatan yang dalam tanda kutip kita belum terlalu berpihak ya. Saya pikir anggaran untuk pendidikan dan kesehatan ini kita selalu memenuhi mandatori loh Pak Ade, jadi malah lebih dari mandatori gitu. Perkara kemudian disampaikan oleh Pak Ade kita lebih banyak menggunakan anggaran-anggaran dari pusat. Kalau boleh jujur memang di APBD kita itu dana perimbangan lebih besar memang daripada PAD. Jadi memang perhitungannya dalam 20% anggaran pendidikan dan 10% anggaran kesehatan, mau tidak mau memang banyak dari dana perimbangan seperti itu. Karena memang jujur saja pendapatan asli daerah kita tidak terlalu signifikan di dalam struktur APBD kita. Jadi memang, tapi kalau untuk memenuhi mandatory spending, kita sudah memenuhi bahkan melebihi dari mandatory spending, khusus di anggaran pendidikan dan kesehatan. Kemudian bicara tentang indikator makro khususnya mungkin IPM yang tadi disampaikan oleh Pak Ade dengan ekonomi, sebenarnya ini seperti ayam dengan telur Pak Ade. Jadi mau didahulukan yang mana? Kalau misalnya kita dahulukan misalnya kesehatan, ekonomi morat-marit, orang juga jadi sakit. Kemudian jika kita dahulukan ekonomi, kemudian kesehatan tidak diperhatikan juga kinerja juga akan menurun dan itu juga akan berpengaruh dengan ekonomi itu sendiri. Jadi memang ini harus harus bersama-sama didorong gitu.
Jadi ekonomi didorong, kesehatan juga didorong, pendidikan juga seperti itu, karena pendidikan ini adalah tidak bisa kita nikmati saat ini pengaruhnya gitu. Dan ini adalah investasi yang kita lakukan untuk nanti mungkin 5 sampai 10 tahun ke depan yang akan nikmati dampaknya terhadap kembali lagi ke dalam pertumbuhan ekonomi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nung. Sedikit, ini ada tambahan sedikit dari Ibu Dina terkait tanggap. Baik, terima kasih Bu Moderator. Mungkin saya ingin sedikit menanggapi dari Pak Safrido terkait dengan penyajian ini ya, metode FPP tadi. Kenapa kami memakai nasional? Karena secara dalam etika penulisan ilmiah, kita tidak bisa membuat suatu kerangka tanpa adanya kerangka pendahuluan atau adanya teori sebelumnya. Jadi kami mengambil nasional atau yang sudah dipakai oleh IMF, yang kami tunjukkan dulu, ini loh indikatornya ada 4. Mungkin nanti di bagian analisis penyajian data di bab 4 nanti kami akan membangun model kami sendiri. Atau mungkin nanti juga di laporan antara akan kami tunjukkan bagian kerangka analisis dari indikator makro yang kami analisis seperti ada 10 tadi. Jadi mohon maaf kami bukannya ini tidak mau menampilkan bagan daerah, karena apa? Di daerah sendiri itu belum ada, dari jurnal-jurnal pun juga belum ada yang menampilkan kerangka atau bagan yang dibuat oleh daerah. Makanya kami tidak bisa membuat sendiri karena harus ada acuan. Makanya dipakai acuan dari IMF tadi. Mungkin itu, Pak. Baik, Bu Moderator. Oh ya, baik. Baik, itu tadi tanggapan dari Bu Dina. Ini juga ada tanggapan dari salah satu tim penyusun, yaitu Ibu Folia. Bu Folia, apa sudah siap, Bu? Oh, baik. Ada Bu Folia, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Mohon izin Pak Kabid, Bu Kabid, dan rekan-rekan Bapeda dan tim penulis lainnya. Kami mencoba untuk sedikit menambahkan penjelasan dari Bu Nurjanah tadi terkait perlunya menyajikan kondisi ekonomi global dalam penulisan kerangka ekonomi makro. Kami menjelaskan sebetulnya karena model yang digunakan ini adalah model FPP atau Financial Program Policies, jadi di mana model ini mengaitkan beberapa sektor, dari sektor real, kemudian sektor pemerintah, terutama fiskal, kemudian sektor moneter yaitu perbankan, dan juga sektor eksternal itu balance of payment tadi. Jadi memang tidak bisa kita meninggalkan kondisi ekonomi global, terutama untuk negara-negara ekspor utama kita dan negara impor kita gitu. Jadi memang ekonomi global memang tidak bisa kita tinggalkan, terutama dalam penyusunan kerangka ekonomi makro. Dan terkait dari Pak Safrido tadi, belum ada atau belum terlihat kondisi untuk tahun 2020. Sebetulnya untuk kondisi 2020, untuk kuartal 1 dan kuartal 2 itu memang sudah dikeluarkan oleh BPS kondisi pertumbuhan ekonominya. Dan kami hanya memproyeksi kondisi untuk kuartal 3 dan 4 dan akan menjadi baseline kami untuk penyusunan di 2021 sampai 2026 untuk terutama untuk bahan atau materi pada saat penyusunan RPJMD. Kemudian terkait apa tadi ya, dari Pak Safrido ya, Pak Safrido tadi mungkin sudah
Oh, terkait Pak Ade ya. Pak Ade mungkin sudah ditanggapi juga oleh Bu Nurjana Pangeran. Kayaknya itu aja, Bapak Ibu sekalian. Mungkin kami hanya menambahkan terkait model yang digunakan tadi oleh tim camp ini, sebetulnya itu model tersebut menyajikan atau memproyeksikan dengan melihat paket-paket kebijakan. Jadi dari target low, moderate, dan high itu bisa dicapai apabila misalnya ada beberapa paket-paket kebijakan. Dan kami juga mungkin menjawab dari pertanyaan dari Pak Zainal ya kalau nggak salah. Memang kami terkait terkait kebijakan sektoral mungkin tidak terlalu detail Pak Zainal, tapi mungkin lebih umum. Tapi mudah-mudahan bisa bisa mewakili dalam hal penyusunan kerangka ekonomi makro yang disusun untuk tahun 2021-2024. Itu saja Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih Bu Lia. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita sudah sama-sama mendengarkan tanggapan dari masing-masing tim penyusun dokumen camp ini. Bapak Ibu mungkin bisa melihat kolom ruangan chat, kolom chat. Di situ ada bahan-bahan terkait laporan pendahuluan, paparan dan KAK bisa di-download di kolom chat. Selanjutnya mungkin dari Bapak Ibu, apakah ada yang ingin memberikan tanggapan? Pas? Sudah? Jika tidak ada, saya kepada tim penyusun, Pak Hairul, Bu Nurjana, Bu Lia, Bu Dina, Bu Dwi, Pak Riz, dan Bang Hendra, apakah ada ingin memberikan tanggapan lagi? Cukup? Ada tambahan? Baik, jika tidak ada, alhamdulillahirabbil alamin, sesi diskusi kita pada pagi hari ini telah berjalan dengan lancar dan baik. Ada beberapa poin penting yang dapat saya simpulkan dari tanggapan Bapak Ibu terkait penyempurnaan laporan pendahuluan dokumen camp ini. Yang pertama itu adanya terkait dengan rekomendasi. Diharapkan rekomendasi dari dokumen camp ini lebih detail, tidak hanya sekedar angka makro saja, tetapi lebih rinci. Sebagai contoh, apakah misalnya investasi 100M kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi seperti apa, itu tadi yang disampaikan oleh Pak Zainal, Pak Sam, dan Pak Sepdinal. Dan juga ada tanggapan tentang jangan terlalu optimis dalam memberikan rekomendasi program kegiatan ke depan, karena kondisi struktur perekonomian kita telah berubah karena adanya pandemi, dan diharapkan nanti rekomendasi yang dikeluarkan itu program-program yang mampu dijalankan oleh pemerintah provinsi dan bisa diberikan ke pemerintah kabupaten kota. Yang ketiga juga ada tadi poin penting yang disampaikan oleh Bu Yuyu, Pak Swaidi, dan Pak Safrido terkait dengan latar belakang. Diharapkan tadi latar belakang tidak hanya terfokus harus fokus pada Provinsi Jambi, tapi tadi sudah disampaikan oleh tim penyusun bahwa terkait dengan pertumbuhan ekonomi Jambi itu tidak hanya kaitannya dengan Jambi, tapi juga berkaitan dengan pertumbuhan perekonomian Indonesia dan perekonomian dunia tentunya. Ada juga tadi tanggapan dari Pak Ade, kalau bisa tadi memasukkan share PDRB tentang provinsi yang ada di Sumatera. Begitu juga dengan rekomendasi terkait dengan IPM, fokus pada 2 kabupaten yang IPM-nya masih di bawah target yang ditetapkan oleh provinsi. Mungkin itu poin-poin penting yang bisa saya simpulkan. Selanjutnya saya selaku moderator, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah join di virtual meeting pada pagi hari ini. Saya mohon maaf jika ada perkataan atau yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Kabid untuk menutup acara pada pagi hari ini. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, pada akhirnya kita dapat ilmu dari bapak-bapak, dan saya akui bapak-bapak sekalian adalah bapak-bapak yang tidak pelit dengan ilmunya, sehingga banyak sekali masukan-masukan yang kami terima. Ya. Kemudian kami selaku katakanlah penyusun camp akan menindaklanjuti apa yang telah Bapak rekomendasikan tersebut. Mudah-mudahan hasil karya dari camp ini bisa bermanfaat khususnya untuk Provinsi Jambi. Demikian, mohon maaf atas kekurangan. Dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, rapat pendahuluan penyusunan camp ini secara resmi kami nyatakan ditutup. Allahumma wafiq ila wa qumit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.